Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Wak. Jadi kita kembali lagi di acara ngobrol lanjut yang tadi Wak ya. Ya. Amazing sekali, ekstrim sekali. Jadi hari ini spesial kita disponsori oleh kopi produk dari HNI. Kopi 7 elemen atau Sepol ya Wak ya. Sepol luar biasa. Hari ini kita mencoba kopi ini luar biasa. Udah dituang sebetulnya. Tinggal tambah air panas. Oh iya, Wak ada kopinya? Ya itu masukin aja semua. Siap. Oh semua? Semua itu kan baru sebagian. Oh ini baru sebagian. Siap Wak. Masukin aja kopi. Jadi Bungkus. siap Wak, di belakang kita itu di belakang kamera ada Wak Isri yang selalu support luar biasa turun nuhun Wak. Ayo Wak, mana Wak kopinya? Nanti. Nanti aja. Siap, luar biasa ini Udah spesial. jadi. Ini spesial buat Lalang ya Wak ya. Ya. Luar biasa Wak, hatur nuhun Wak. Jadi teman-teman ini kopi 7 elemen ini teman-teman bisa dapatkan di Wak Otong di Situraja. Jadi untuk kontak semua nanti dilampirkan di bawah. Luar biasa. Keren kecium banget ini Wak. Ada kulit mangga. Keren luar biasa. Sebetulnya Wak, Lalang teh termasuk member juga loh Wak, cuman jarang beli produk top juga. Jadi ya begitulah. Luar biasa. Ya, intinya produk ini tidak akan menyesal lah. Ya. Karena ini sudah. Wah, dicoba ya Wak. Cobain, sampai ya Wak. Luar biasa. Gimana rasanya? Keren. Keren abis. Keren, unik abis. Dan ini herbal sekali berarti ya Wak ya? Iya. Luar biasa. Oh ya. Oke, teman-teman mohon maaf. Oke, luar biasa. Kita sambil aja Wak ya. Oke. Jadi mohon maaf sponsor utamanya. Jadi gini Wak, Lalang sedang mencari. Jadi mertua Lalang teh sen kapan aku wae dugi ka ayeuna itu Wak. Sabaraha kukurilingan kayak itu ka dieu, ya bismillah. Semoga dengan Wak ada kesempatan untuk bisa segera ketemu dengan mertua Lalang Wak. Luar biasa. Amin. Oh ya teman-teman, tadi di belakang kita kan jeda dulu ya, jeda dulu kita ngobrol di belakang kamera. Jadi kan anggapan Lalang gitu Wak ya, Wak itu hanya sebagai guru ya biasalah, karena kan tadi juga Wak guru ya Wak ya. Ya. Cuman ternyata Wak ini, Wak Otong gitu ya, ternyata dalam segi pertelevisian khususnya dalam bidang broadcast Wak ya. Ya. Itu ternyata luar biasa loh. Tahu bagaimana angle, tahu bagaimana menyusun konsep acara. Jadi thank you Wak, luar biasa Wak. Yeah. Jadi tadi kita ada sedikit kursus spesial dengan Wak privat tentang bagaimana membuat topik pembicaraan supaya lebih hidup. Lebih hidup, lebih spesifik. Lebih spesifik, artinya lebih fokus, lebih tertuju. Kalau biasanya kan kalau di ngobrol itu hanya di Lalang gitu Wak. Saayana saujuratnya ngagorolong tanpa dikonsep, tanpa apapun. Dan itu mungkin jadi kekurangan, tapi segera bismillah. Dengan bantuan Wak tadi Wak, oke lah kita buat lebih spesifik lagi. Luar bisa tepuk tangan buat Wak Otong. Ya. Gagah Wak. Oh ya Wak, kita lanjut dulu Wak yang tadi Wak. Terlepas dari apapun itu Wak ya, kita harus bisa berpikir positif dan selalu bersemangat Wak. Betul. Tapi pertanyaannya gini Wak. Kalau Lalang dalam keadaan tersebut Wak, lihat kondisi Wak seperti itu kan harapan selalu ada Wak, tapi kok kecil gitu Wak pada waktu itu. Tapi Wak bertahan dan malah sekarang tambah sehat loh Wak. Iya. Itu bagaimana, apa motivasi Wak untuk bisa bertahan? Karena menurut Lalang Wak, bukan mendoakan Wak jelek gitu Wak, cuman kan ya Allah Gusti, daripada di kieu-kieu mending keneh. Terus gitu tak gitu Wak sampai kayak gitu Wak. Melihat kondisi Wak sampai seperti itu. Baik, ada beberapa motivasi hidup ini yang harus dipahami. Pertama ada 3 konsep. Pertama tentang hidup sehat itu kita perlu tahu. Jadi tahu bahwa sehat itu seperti apa. Yang kedua harus kita mengerti bagaimana setelah kita tahu tentang sehat itu harus mengerti apa arti sehat. Kemudian juga setelah kita tahu dan mengerti tentunya harus memahami bahwa sehat itu ya betul harus kita jaga gitu. Dan kita rasakan. Kenapa?
Karena kalau yang hubungan dengan paham berarti harus dilakukan. Dan melakukan ini kita harus tahu. Ini tiga konsep ini berhubungan. Tahu, ngerti, paham. Itu konsep. Dan memang itu harus manusia itu menurut UA ini bahwa motivasi kenapa kita harus tetap bertahan untuk menuju sehat itu harus mengetahui, harus mengerti dan memahami apa yang arti itu sehat. Karena sehat itu setiap apa yang kita rasakan, sehat itu yang paling sederhana, sehat itu kita tidak merasa ada keluhan. Nggak merasa ada keluhan apa-apa, itu sehat. Jadi kalau bahasa kerennya lalu gina, baik jasmaninya maupun rohaninya. Jadi seimbang. Nah, motivasi tadi sakit, hidup itu memang manusia itu selalu berpasangan. Ada sehat, ada sakit. Dan tidak bisa memilih kita mau sehat aja, nggak bisa. Pasti ada sehat, ada sakit. Ada sakit, ada sehat. Setelah sakit, pasti ada sehat. Tergantung tadi motivasinya. Tuh. Nah, motivasi yang saya alami pertama memang kalau dilihat dari catatan medis berat, karena apalagi identik dengan kategori penyakit dalam atau jantung. Jantung kan sebagai motornya darah, organ tubuh yang sangat vital dan penting. Kalau jantungnya berhenti ya sudah selesai, berhenti semua. Nah, kebetulan yang saya alami ini memang pembengkakan di jantung. Pada saat proses penyembuhan, pertama kan penyembuhan, pengobatan. Diobati, tahapannya setelah diobati, ada kenaikan levelnya yang tadinya sakit sudah tidak sakit. Nah, tidak sakit, setelah tidak sakit itu tentunya pengobatan. Kemudian ada lagi yang harus kita jalani itu penyembuhan. Ya, diobati harus sembuh. Tujuan diobati kan harus sembuh. Nah, pada sembuh inilah tidak sampai di situ berhenti, harus pulih. Padahal harus kembali, tadinya sehat kembali sehat. Nah itu makanya kita pertama sakit ini motivasinya dari sakit itu harus diobati, kemudian harus tempuh beberapa tahapan-tahapan, yaitu tidak mudah karena sakit ini bukan hanya fisiknya yang sakit, jiwanya juga itu kena karena berpengaruh. Kalau fisiknya sakit, pasti psikisnya juga atau jiwa juga ikut sakit. Yang fisik yang terlihat, kalau fisiknya yang nggak terlihat, jiwa kan nggak terlihat, tapi yang bisa merasakan. Nah, semangat hidupnya itu karena kita masih memiliki rasa tanggung jawab dan kewajiban. Kita memiliki manusia kewajiban dan hak dan tanggung jawabnya kepada siapa dan untuk siapa. Nah, kalau kita sakit berarti ada yang tersisihkan. Contohnya keluarga. Kita biasa memberi nafkah, tidak bisa memberikan nafkah. Berarti kan harus sehat, jadi semangat. Nah, kemudian anak-anak masih memerlukan bimbingan. Kalau kita sakit, jangankan bimbing anak, kita sakit. Berarti harus sehat dulu, baru bisa bimbing. Makanya motivasinya, semangatnya, saya harus sehat. Karena saya punya tanggung jawab ke anak-anak. Harus saya bimbing anak-anak ini untuk masa depannya. Gitu. Dan juga ke keluarga umumnya itu, di situ kan keluarga, kalau ada keluarga inti, ada anak, ada istri. Nah, bagaimana kalau kita dalam kondisi sakit? Kuncinya satu, harus sehat. Bagaimana cara untuk sehat? Ya tadi, kita harus berusaha untuk diobati sakitnya. Dan harus diketahui sakit apa. Sudah tahu, harus mengerti dengan di mana berobatnya. Kemudian paham, jalanin. Jadi jangan kita tahu, ngerti, tapi nggak dijalani ya percuma. Atau kita tahu sakitnya apa, kemudian ngerti, tapi nggak yakin, ya buat apa juga? Karena berobat kemanapun,
Ya kalau tanpa ada motivasi dari diri kita sendiri, ya percuma, sia-sia. Maka dari itu diharapkan kita harus tetap seimbang antara motivasi yang datang dari diri kita sendiri maupun orang lain. Karena hidup ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita itu harus mengikuti arah dan tujuannya. Kita harus punya tujuan. Nah, motivasi berikutnya pertama tadi pengobatan sudah, pemulihan. Nah, pemulihan ini nih. Yang dulu sebelum sakit badan kan sehat. Sakit badannya contoh waktu sehat itu sampai mencapai 88-90 kilo. Sehat itu? Sehat waktu sehat. Ya artinya kita nggak banyak yang dirasakan, nggak ada keluhan lah. Bangun pagi enak, makan enak, ya kan. Napas juga enak, apapun lakukan enak, energik lah, enak aja gitu. Cuma pada saat sakit itu makan sudah tidak ada rasa, berkurang. Berjalan juga sudah baru berjalan berapa meter udah berasa lelah, capek. Berarti sakit karena sudah ada keluhan, itu sakit. Nah, saat pengobatan ini udah tahu obati, kemudian nah pemulihan ini tadi yang berat badannya pada saat sakit itu kan turunnya hampir 65 berapa tuh 25 kilo ya? Wah, 25 kilo badan. Jadi itu tinggal tulang dan kulit. Dagingnya nggak ada. Jadi kayak rapet aja gitu. Kayak lontong aja tuh. Kayak lontong. Lontong kan dagingnya kan langsung kulit langsung nempel di dagingnya ya. Nah, itu yang dirasakan pada saat sakit itu keluhan yang paling pemulihannya ini pertama dari pola makan harus teratur. Kan makan nggak bisa makan normal nih. Nah, ada yang ngarahin dari siapa? Ya, ahlinya itu dokter gizi dari dokter. Pak, kalau makan Bapak kan harus makan, badan kan lemah. Supaya ada tenaga, ya itu dari sumbernya dari mana? Dari makanan. Tenaga ini dari makanan, makanya Bapak harus makan. Tapi bagaimana kita makan nggak ada rasa, dipaksa caranya gimana? Kalau satu piring nggak bisa, coba dibagi 3, dibagi 4. Yang penting satu piring habis, karena badan butuh. Nah, bukan ngikutin keinginan, tapi kebutuhan. Nah beda, karena kalau kita keinginan kan apalagi banyak, udah susah lah. Nah kalau makan satu piring itu, ya pola-polanya, samanya, tip-tipnya, makan satu piring nggak bisa sekaligus, berarti bagi 3. Jadi dibagi 3 kali makannya. Misalnya jam 7, ya 5 sendok. Ntar jam 11, 5 sendok. Zuhurnya 5 sendok, jadi tetap satu piring juga kan. Nah, satu kali pola makan. Itu kemudian dari minum, itu ditakar juga, nggak bisa minum 1 gelas. Paling waktu itu karena berhubungan dengan cairan, kalau kebanyakan minum, karena pompa jantung nggak bagus, berarti cairannya biar nggak menumpuk lagi, jadi minum yang diatur. 1 hari hanya diberikan jatah 1 liter. 1 hari? Itu harus disiplin, nggak bisa. Pernah nyolong-nyolong, dibohongin, istri dibohongin, dokter dibohongin, tanpa tahu kita minum. Tapi kenyataan fakta di lapangan medisnya kan begitu dicek, wah ini kebanyakan cairan berarti minumnya kelebihan. Ada ukuran, keukur, nggak bisa dibohongi. Kenapa di situ? Ya timbulnya dari fisik sendiri terlihat ada pembengkakan lagi. Ya ini makanya disiplin, harus berkomitmen. Mau sembuh nggak? Kalau mau sembuh ya harus sabar, jalani aja itu. Jadi minum 1 hari 1000 mili atau 1 liter air. Caranya gimana? Ya paling 100 mili ya? 100 mili, seteguk, 3 teguk lah. Itu bertahan berapa bulan saya itu. Nah, ini dari minum aja sudah ada aturan. Kemudian dari makan. Kemudian badan yang cocok untuk badan itu sendiri apa? Sekiranya menolak, contoh, Bapak untuk saat ini nggak boleh makan pisang. Karena pisang mengandung zat apa. Dari itu, ya jangan dimakan. Kalau dimakan timbulnya apa? Contoh, yang ada unsur asamnya ke lambung. Ya nggak boleh dimakan. Mau sembuh gimana? Orang lambungnya masih diajar ya, ngepek lagi. Itu harus disiplin. Jadi kuncinya disiplin. Disiplin dalam
menjalani pola makan, pola minum. Kemudian melatih motorik. Kita jangan hanya mengandalkan duduk dan terbaring. Harus semangat. Minimal menggerakkan organ-organ tubuh atau anggota badan. Contoh jari, kaki, kepala, pernapasan itu ada. Jadi kalau sesak duduknya seperti apa, tarik nafas bagaimana, ditahan. Dan itu ada korelasinya atau ada hubungan dengan yang tadi pemulihan. Nah, setelah pulih, ingat ini yang harus hati-hati. Merasa diri kita sudah sehat, padahal kalau luka itu kan belum sembuh. Nah, kita lupa diri di situ tuh. Keasikan. Makan cabai lagi, makan yang apa lagi. Nah, ini yang harus hati-hati. Makanya ada beberapa minuman, kalau orang sehat ya mungkin sehat-sehat aja. Misalnya minum es, ya bagi yang sehat, tapi bagi yang sakit ya bukan untuk sehat, boleh tambah sakit lagi. Bahkan akan menimbulkan sakit yang berikutnya, penyakit baru. Nah, untuk itu hubungan tadi dengan hal-hal seperti itu, berarti ada yang namanya makanan dan minuman yang sesuai dengan kebutuhan badan sendiri. Itu. Dan kenapa kita harus motivasi hidupnya itu harus dikedepankan? Karena tadi kita punya rasa tanggung jawab dan peduli. Ingat, kita sakit jangan berharap dikasihani oleh orang lain. Kita nggak perlu minta dikasihani. Cek orang Sunda mah, tong yang dipikarunya lah, yang dipikarunya nggak usah. Yang penting kita ada rasa peduli. Kalau kita peduli, sekecil apa kepeduliannya, itu yang memberikan yang terbaik. Buat memberikan motivasi. Contoh, kenapa kita nengok orang sakit? Setidaknya bisa menghibur. Dia sedih, dihibur supaya dia senang. Karena dengan senang ininya, dia lupa dengan sakitnya. Nah, itu akan mempercepat kesembuhannya. Walaupun relatif. Nah, pada saat dia nggak ada, sakit lagi, datang lagi, yang sehat lagi. Nah, itulah motivasi kenapa bertahan hidup. Karena yang paling utama memiliki rasa tanggung jawab terhadap siapa? Ya tadi, terhadap keluarga. Keluarga ada siapa? Ada anak dan istri. Nah, untuk itu diharapkan untuk saudara-saudara semua mudah-mudahan dari apa yang disampaikan tadi sedikit aja, nggak banyak. Ya ada manfaatnya lah. Ya minimal hidup ini harus tetap dijaga. Apalagi kondisi sekarang ada ya apa namanya COVID itu siapa yang mau. Tanpa itu pun kita sudah kewajibannya menjaga kebersihan dan kesehatan. Orang ya, begini. Luar biasa. Jadi kan Pak istilahnya Pak, ini momen yang unik luar biasa. Ini kan larang ditantang. Kata kemarin kan ketika IUB. Enggak dengan yuk, tapi jong akiman dengan 8 jam dengan hayu sih. Karena memang karena teknis jadi IUB ada acara nanti segera sama IUB. Nah sama UA pun hayu, wah. Kulang di payunan gitu dalam artian kan sebetulnya itu kan yang disampaikan oleh UA itu kan cerita yang bisa membuat orang istilahnya mah seenggaknya dia terhibur. Ya. Dalam artian ternyata harapan itu selalu ada apapun yang terjadi. Jadi istilahnya teman-teman di luar sana kalau ingin tahu semua bisa juga ya nanti ngobrol dan langsung dengan Wotong di situ Raja, nanti alamatnya diceritakan di bawah. Jadi teman-teman silahkan cari sisi lain dalam artian ini cerita luar biasa gitu Wak. Bagaimana proses UA sedang masa jaya tiba-tiba karena suatu penyakit bisa disebut jatuh berarti ya Wak? Atau kalau jatuh lah sakit ya itu bahasa saja. Sebenarnya kita tuh sedang diuji lah bahasanya. Sedang diuji kesabarannya, diuji kemampuannya, diuji segalanya. Semua manusia. Karena yang dibilang tadi, manusia itu tempatnya ujian. Diuji semuanya. Kalau ini kualitas hidupnya lebih tinggi, diuji dulu. Supaya hasilnya lebih bagus. Kalau nggak diuji, ya merasa paling
Jumawa. Bagus sendiri, iya betul. Tepuk tangan buat Ocong. Keren, luar biasa, Wak. Jadi di sana juga, di luar sana ada loh, Wak, yang punya harapan lah. Kita manusia itu jangan banyak berharap. Jangan banyak berharap. Yang penting masih punya harapan. Walaupun tapi punya harapan. Punya harapan. Apa? Yaitu keluarga. Ingat keluarga yang harapan kita untuk meneruskan perjuangan hidup ini. Ya siapa lagi? Keluarga itu segalanya itu. Makanya ada bahasa untuk apapun, buatlah kita capek, buat apa kita bekerja, buat apa kita hidup ini, kalau untuk kita pribadi, tapi untuk keluarga, bukan untuk siapa-siapa. Itu. Keren sekali, Wak. Plus juga kan, ya jadi Wak, ketemu Wak di rumah sakit waktu itu kan. Coba lang ka dia ke ruangan ieu sia tanya kan Wak udah pindah ruangan. Pindah ruangan, masuk. Kita sahan dengan pangkon Wak, saya dari buyutnya dari Wasubita Bu Umina, dari uyut nenek khususnya uyut nenek uyut Askani. Jadi kan lihat Wak gitu nya. Iya, jadi Langa sampai Lalang berpikir sampai ya terus-terusan kieu mah gitu nya kan cerita sama Wak istri gitu nya. Kalau terusan seperti ini mah jadi udahlah gitu sampai kaki gitu Pak. Tega lah, nggak tega ya. Kondisi nyamun di kita mah digangayong gitu banyak. Cuman kan alhamdulillah Wak berusaha untuk terus semangat. Karena kan tetap semangat Wak ya. Semangat untuk sehat alhamdulillah luar biasa. Dukung oleh lingkungan yang luar biasa, oleh keluarga yang sangat luar biasa. Alhamdulillah ayeuna nya Lalang tiasa tepang jeung Wak. Ngobrol panjang lebar tinggal witan tadi plus juga Lalang tadi kursus sebentar tentang talk show, jadi itu amazing loh kan. Keren sekali. Jadi istilahnya mah buat teman-teman di luar sana yang merasa saya yang paling saya yang paling hebat. Bukan yang ripuh dalam artian sakit menahun. Saya sekian ini keterima musibah apa. Yuk datang ke situ Raja, temui Wawetong secara langsung. Belajar berbagi pengalaman aja lah gitu. Karena kalau kita bicara tentang kehidupan, finansial segala rupa, Wawetong dalam posisi yang sangat luar biasa, tiba-tiba dengan kemarin itu semua sebut saja disembunyikan dulu ya Pak ya. Disembunyikan dulu. Tapi segera kita temukan lagi ya Pak ya. Luar biasa. Jadi memang itu jadi teman-teman merasa saya orang paling menderita di dunia, yuk silahkan datang ke Wawetong ngobrol dengan Wawetong atau bagaimana prosesnya, karena yang jelas teman-teman akan menemukan suatu cerita yang karena memang ini nggak bisa disampaikan di sini Pak ya. Nggak full, jadi apa yang kita dibuat dalam video ini ngobrol ini hanya kulit luar, dari hanya garis besarnya aja, nggak total semua yang bisa diceritakan di sini. Jadi kalau teman-teman merasa saya orang paling menderita, silakan temui Wawetong. Aduh, menderita lah gitu. Jadi Bismillah dengan teman-teman ketemu Wawetong, maka teman-teman akan menemukan hal yang bisa membuat teman-teman justru malah lebih bisa bersyukur. Karena sekali lagi gak bisa di-share di video ini, jadi itu bagi teman-teman silakan langsung kunjungi Wawetong. Dan itu luar biasa itu. Oh ya Wak, apa yang ingin Wak sampaikan kepada teman-teman di luar yang nanti ya Wak ya? Luar yang nanti, apa yang ingin Wak sampaikan khususnya mungkin kepada keluarga, kemudian juga rekan-rekan yang ada di Bekasi Wak ya? Di SMK apa terakhir Wak? SMA, SMK? Kalau tempat bekerja Wak? Tempat bekerja karena yang terakhir yaitu di SMK Bina Karya Mandiri 2 di Bekasi Timur. Oh Bekasi? Di Rawalumbu. Dekat Tol Timur, arah timur perbatasan ya. Luar biasa. Jadi mungkin spesial bagi Wak. Jadi nanti silakan Wak sampaikan mungkin ucapan terima kasih, ucapan dukungan juga bagi teman-teman yang sebetulnya sedih loh Wak. Wak 30 tahun Wak? 32 tahun di Bekasi. 32 tahun di tempat orang, 32 tahun di perantauan, pasti kan teman-teman udah bukan teman-teman lagi loh, Pak. Udah jadi keluarga. Tiba-tiba planningnya itu 10 tahun lagi, tiba-tiba dengan kondisi sekarang,
Wah, hijrah. dipercepat hijrah untuk pulang kembali ke Situraja. Tapi Hampura wah sekarang wah usia berapa? Alhamdulillah sekarang 51 menuju 52. Masih muda wanya. Masih muda, jangan tertipu dengan rambut ini jangan. Iya. Ini mahas ini. Jadi keluarga model. almarhum Aki Iding berarti memang rambutnya putar-putar. Dari ibu, dari emak itu rata-rata umur mudanya sudah pada putih. Dibilang uban tohwis juga boleh, bilang gayanya ya ciri lah. Jadi ini identitas keluarga. Luar biasa, Wak. Silakan, Wak, yang ingin disampaikan, Wak, untuk teman-teman, untuk rekan seprofesi juga dan juga untuk mungkin anak-anak, Wak. Baik untuk rekan-rekan yang ada dimanapun berada, baik di wilayah Jabodetabek, khususnya di Bekasi, yang mana pada saat kami itu berada di sana, keluarga, terima kasih yang telah memberikan dukungannya tentang kesehatannya, yang memberikan yang terbaik buat keluarga kami. Mudah-mudahan tidak terputus sampai di sini, tapi walaupun tempatnya sudah tidak lagi di Bekasi, tapi untuk karya, kemudian pemikiran, kemudian juga hati tetap masih ada di mana-mana. Ada di mana-mana itu dimanapun juga yang pernah disinggahi, itulah sebagai guru kami di keluarga. Karena pengalaman itu guru yang paling baik untuk dalam kehidupan ini. Tentunya khususnya pada rekan-rekan yang terakhir yang sejawat, yaitu baik itu yang ada di Bekasi kabupatennya maupun di kotanya. Karena terakhir kami tinggal di Kabupaten Bekasi, kemudian bekerjanya di kota Bekasinya, masing-masing di Bekasi. Nah, namun dalam hal ini tidak mengurangi rasa sayang dan cinta terhadap Bekasinya, karena dimanapun selama itu berada di Indonesia ini khususnya, itu masih bagian dari hidup kita. Jadi dimanapun kita berada, yang penting kita bisa jaga. Nah, ucapan terima kasih pada masyarakat khususnya yang ada di Bekasi yang telah memberikan yang terbaik buat keluarga kami. Yang mudah-mudahan itu tidak akan putus sampai di situ. Baik secara hubungan keluarganya mungkin dengan sana tidak akan terputus, walaupun dalam hubungan bekerja sudah tidak bekerja di sana, tapi untuk hubungan kekeluargaan tetap masih terjalin sampai kapanpun. Tetap, karena kita bagian dari keluarga Bekasi juga. Kebetulan anak-anak kami semuanya duanya sebagian lahir di Bekasi. Berarti kan bagaimanapun juga kami masuk orang Bekasi juga. Nggak mau memang diakui masih orang Bekasi juga. Tapi sekarang untuk secara identitas sudah kembali, identitasnya sudah memiliki kependudukan di Sumedang lagi. Gitu. Jadi balik kandang ya, Wak ya. Balik kandang. Situraja lagi. Jadi Situraja pasti balik ke Situraja deh. Ya. Nah, untuk rekan-rekan yang memang pengen ngobrol, ya sambil tukar pikiran, sharing dan sebagainya, kami terbuka untuk rekan-rekan semua yang ingin belajar berbagi lah. Kebetulan kami tinggal di Dusun Bakan Banu Pasantren, tepatnya di RT 3 RW 4. Desa Situraja Utara, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang. Dan tentunya kebetulan kami rumahnya tepat di pinggir jalan, nggak di tengah jalan, di pinggir jalan. Kalau di tengah jalan ditabrak mobil. Dan juga nggak ada di tengah sawah, pas di sawah, karena memang posisinya tadinya sawah. Oh, ini sawah, Pak? Tadinya sawah. Nah, alhamdulillah sekarang rumah ini mudah-mudahan memberikan keberkahan baik yang menempatinya maupun yang mendatanginya gitu. Siapapun, insya Allah kami sangat bersyukur dan bahagia kalau ada yang datang. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik. Mungkin itu orang. Luar biasa. Jadi memang rencananya mau dipublish di sini, cuman memang kan itu istilahnya kita tetap jaga dalam artian memang spesial. Jadi teman-teman bisa langsung ngobrol langsung dengan Wak Otong, jadi bisa tukar cerita, tukar pengalaman dan segala rupa. Karena bisa juga tukar-tukar bisnis juga, Pak ya. Karena memang kaget luar biasanya adalah ya itu, jadi
Kalau Anda merasa Anda yang paling menderita, yuk silahkan mampir ke sini ngobrol langsung dengan Pak Otong. Jadi malah justru mending saya ya. Luar biasa. Kita sebetulnya menunggu Wak Istri. Wak Istri kemana? Ada itu. Oh ya, siap. Mana itu di luar? Siap. Jadi Wak silahkan masuk. Kita langsung, nggak apa-apa, langsung di-cut aja. Wak langsung cari ke Wak. Idenya ya Pak. Ya. Gini aja. Kayak proses imates tadi. Tong. Salam dulu kali ya. Ngilang. Ya, Wan iya. Ucapin salam. Kita mana lalang. PT Pajajit Cepetan, Pak. Rada luhuran ya, Pak? Maksudnya naroknya. Ya. Sini. Siap. Nah, ini mah sesi mah dipotong waktu itu, Pak. Ini rada caang gitu, Pak. Silaunya. Keluarin aja nih. Keluarin aja tuh. Iya, ya wes, Pak. Heeh. Kok ada panan? Kode. Kalau gelap nyalain lampu. Nah, itu kasih nama. Tuh ya kok kasih di. Iya, Pak. Listriknya. Iya. Hiji. Ya lampu ini. Oh iya. Ini kurang hiji can dipasang. Iya, siap sedia. Asli dengan adanya dipelajari lah semua ini, jadi wayahna kerja diajar oke. Lampuan. Oke. Oke, luar biasa. Teman-teman sekarang yang bergabung, Wak Istri. Assalamualaikum, Wak. Kumaha damang, Wak? Waalaikumsalam, alhamdulillah saya. Luar biasa. Jadi tadi sebetulnya Wak Istri di belakang layar, cuma nanti aja. Siap. Hari ini kita paksa masukin depan kamera. Luar biasa. Anggapan lalang, Wak itu orang Bekasi, Wak Penggat orang Suteraja. Ketemu karena Wak Penggat bekerja di Bekasi. Mungkin punya istri orang Bekasi, udah gitu aja. Ternyata Wak juga Asli Suteraja. Diambil. Orang seberang. Seberang Japar. Seberang Japar. Cuma kan 2 hari nikah langsung diboyong ke Cakung, ke Jakarta waktu itu. Oh, jadi diambil. Nah, silakan cari teman di Google, ambil itu salah satu tempat yang istimewa sekali karena kita nanjak. Luar biasa lah. Jadi memang lalangnya kan sami-sami diambil berarti ya. Cuman Jang Uwa sebetulnya pakuat pakai itu, Wak. Uwa siapa? Jang Uwa Istri. Lalang dari Tiluhur. Iya, nggak tahu. Cuma yang Wak Imong itu. Ayut Imong. Kayaknya dari Wak suaminya Wak Imong tuh masih ada kerabat keluarga dari aki saya. Aki saya dari bapak. Masih ada kekaitan keluarga gitu. Jadi masih, apalagi kalau dikejar-kejar kayaknya mah pasti pakuat pakai itu. Iya, makanya Mang Wawan itu pasti tahu, tanya aja Tuti gitu pasti tahu. Jadi kita itu ada keluarga namanya kalau Ki Wawan, putra dari Uyut Imong. Gue tinggal di Jatuhurib, kerja di guru SMA 1 Sumedang. Jadi kita belum diajak ngobrol sebetulnya sama Ki Wawan, nanti spesial ya kita buat video. belum mampir ke Jatuhurib. Oh ya, Wak, gini, Wak. Tadi kan dari mulai awal hingga akhir dan bahkan juga ditantang sebetulnya dari kemarin juga. Sok lang dengan urang kita buat video bagaimana sejarah UA dan lain-lain. Dan yang membuatnya lalang kaget, Wak, ketika lihat kondisi UA pada waktu itu kan rek hirup sampai kaki itu loh, asli. Jadi diganggayong gitu, ya Allah. Pasti semua orang berpikiran ke situ. Ya, karena udah prosesnya lama sakitnya, udah kondisi keriput, tulang kulit sama tulangnya nempel, Wak. Wah pasti lihat pisan. Nempel pipi udah gini, ya Allah Gusti. Luar biasa. Apalagi saya yang melihara tiap hari. Tapi ini loh, Wak. Tadi kan Wak Pemegat bilang bahwa this is untuk
ke keluarga gitu Wak. Tapi di samping semua itu apa sih cerita versi Wak tentang Wak istri tentang sakit Wak ketika di rumah sakit itu Wak? Versi dari gimana? Dalam artian istilah nama sebagai seorang istri melihat suami dengan asli nawa kondisinya sampai kayak ya gitu. Kalau selama sakit sih saya mah ya melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri ya memang harus merawat suami dengan sepenuh hati, itu memang kewajibannya kan. Lebih dari apapun lah gitu. Memang harus kewajiban, harus merawat sampai sembuh ya. Tapi saya yakin suami sembuh lagi gitu, yakin. Terus aja berdoa sama Allah gitu. Anak-anak juga minta doanya di pondok gitu lah ya. Minta doa terus harus mendoakan gitu ayah supaya sembuh lagi, biar kita bisa berkumpul lagi gitu. Harus ayah juga yang didoakan, yang dirawat, yang diurus harus tetap semangat gitu. Nurut apa yang saya siapkan, baik itu makanan apa harus nurut apa kata saya, harus diikuti gitu ya. Alhamdulillah. Soalnya tadi juga kan pemegat kadang maling-maling minum. Nah itu kadang makanya saya dia kemana saya ikutin gitu. Sampai ini lang, sampai bantal aja bantal. Bantal itu kan dia maunya yang lepet. Yang kapuk sama yang dakron, tapi yang udah lepet mungkin itu udah nyamannya dia gitu ya. Jadi kalau nggak ada bantal itu nggak bisa tidur. Jadi kemanapun kita pergi dibawa. Dibawa itu. Memang karena kan butuh kerelakan, butuh kenyamanan buat psikisnya gitu. Ya. Tapi keren berarti Wak sama Bapak Pemegat seberapa tahun berarti Wak? 97 ya 23 tahun. Alhamdulillah sudah 23 tahun. Alhamdulillah luar biasa Wak. Jadi kan perjuangan yang memang nggak sebentar. Cuman Lalang kaget, wah ternyata masih 51. Iya mau 52. Mau 5. Jadi kirain 65 70 baru 51. Karena memang putih ini memang dari SMP ada putih katanya. Serius Wak? Iya. Oh. Dari SD sudah ada putih-putihnya memang. Wah, berarti ini mah budak Ki Iding ya. Iya, ciri khasnya gitu, ciri keluarga, identitas keluarga gitu. Berarti lamun ti keluarga Ki Iding aya anu rambutna hideung teh tanya berarti nyawa karena ciri khas keluarga, identitas putih. Putih. Keren. Nah, kalau dayut nenek mah putra-putra nanti iya nanti tarempel dina soca teh. Hunung. Ya, gitu pada item-item gitu. Ya, jadi si soca nanti hampir semua ayaan. Cuman alhamdulillah Lalang mah diselamatkan ku Aki. Ayaan. Cuman sebagian aya tandaan gitu, alhamdulillah. Nah, ini Wak, itu bagaimana Wak Pemegat dugi kasehat Wak? Ya alhamdulillah, selain dari obat kimia yang dikasih dokter, resep dari dokter. Ya sebelum sakit pun kita udah konsumsi produk HNI. Jadi setiap herbal HNI, terutama yang ini MHS. Tiap mau tidur itu harus dibalur karena ini bikin rileks, jadi bikin nyaman gitu. Jadi kalau nggak dibalur ini gelisah, nggak bisa tidur gitu. Jadi dari seluruh kepala sampai ini, jadi udaranya kan rileks. Jadi ini kan bisa sebagai betadin, alkohol, minyak tawon, minyak telon, kayu putih. Jadi mencakup di sini semua gitu. Jadi sebagai antiseptik juga bisa gitu. Jadi kalau saya lihat kamera Pak. Iya. Jadi MHS ini dari bayi sampai tua pun bisa dipakai semuanya gitu. Ya, luar biasa. Kalau dari produk ini apa lagi itu Wak yang digunakan oleh Wak dalam proses kemarin pemulihan? Nah, untuk jantungnya itu kemarin saya pakai Dipsua karena itu kan untuk syarafnya. Terus kadang bikin kopi sepel itu dicampur dengan pegagan untuk merelakan syaraf-syarafnya ke otak gitu. Luar biasa ini kopi. Janati hot, hampir semua udah saya pakai. Ya, dan itu jaitun. Nah, jaitun itu dari sebelum sarapan bangun tidur diminum 1 sendok makan. Minumnya air hangat. Itu fungsinya untuk mendetok usus biar usus kita bersih, nggak kotor. Jadi si racun itu keluar lewat BAB gitu. Jadi terus malamnya mau tidur minum itu juga, jadi sehari semalam itu 2 kali. Gitu. Luar biasa Wak. Berarti Selma selain dari obat dokter juga? Iya, cuma aturan minumnya aja. Itu disesuaikan berarti. Nah, aturan minum kalau herbal itu bagusnya diminum sebelum makan, sedangkan obat kimia sesudah makan gitu. Jadi mereka bekerja masing-masing. Punya tugas masing-masing. Iya.
Jadi kita tidak tidak menutup penyakit dari medis. Ya jangan takut lah, herbal itu jangan takut karena HN ini kan obatnya alami semua, tidak ada kimia sama sekali. Itu jadi efeknya hampir tidak. Memang tidak ada resiko. Kan ilmiah, alamiah, ilahiyah gitu. Jadi jangan takut kalau misalkan udah konsumsi obat kimia udah lama, kita pakai HN ini nggak apa-apa. Asal minumnya tahu caranya, cara pakainya. Jadi sebelum makan komposisinya juga gitu. Oke. Jadi sebenarnya Wak, jadi ketika kemarin main ke sini Wak, Bi kan pertama kali di sini, plus juga dapat dari Wawarta. Iya. Botong mah tuh nu aya ke si kedua we dengan ada ke si kahiji, di ke si kedua main kalau siap Wak. Main ka dieu ada spanduk KNI. Kurang lah sama member oke. Dari teman digabungin sama Mbak Sunia cuma sayang diaktifin belum stoknya, belum belanja, belum apa-apa, tapi segera Wak, luar biasa. Jadi ketemu dengan nyambung lagi dah juga. Jadi memang berarti produknya banyak berarti Wak ya? Banyak, ada kosmetik, ada herba, ada kebutuhan emak-emak rumah tangga. Kayak deterjen. Kita beralih deterjennya ke green wash karena kan kandungannya tinggi oksigen. Jadi itu kita bisa sekali bilas habis cuci itu. Nah, si cucian dari hasil green wash itu kan bisa 3 kali cucian. Itu teh? Iya, nggak kayak deterjen yang lain. Lebih hemat air, lebih hemat kita tenaga kan. Udah gitu kalau digiling di mesin cuci jadi bersih. Jadi sekalian perawatan untuk mesin cucinya gitu. Nah, sekali bilas udah selesai, langsung keset. Beda sama deterjen lain. Ya, kalau ada licin. Kalau ini mah nggak langsung set, kinclong, yang dekil pun jadi kinclong lagi. Plus juga bisa dijadikan pupuk ya Wak ya? Bisa jadi pupuk. Nah, hasil sisa cuciannya itu rendeman baju ditampung aja, dipakai nyiram gitu. Sayuran bisa. Malah tambah subur gitu. Jadi multi manfaat. Nggak ada yang kebuang. Luar biasa. Plus juga kalau teman-teman kesini, di sini juga dari mulai dinding apa yang nggak ada di sini lah Pak? Tanaman apa yang tanaman? Pare ada. Ya kebetulan kan memang saya hobi racik-racik makanan. Jadi kemarin tuh sempat bikin keripik pare. Alhamdulillah banyak yang suka. Ya. Paria? Iya, keripik paria. Oke, mohon maaf. Nah, secara nggak sengaja kan saya nanam pare, memang hobinya tanam-tanaman gitu ya. Nanam segala sayuran gitulah, karena lahan ada. Jadi paria kebetulan udah ditumis, sudah dimasak apa, udah bagi tengah saudara. Kan masih banyak tuh tumbuh terus kan, sayang gitu. Jadinya diapain ya bingung. Akhirnya timbullah ide, coba ya dibikin makanan, coba dibikin keripik. Alhamdulillah jadi, udah bagi-bagi suruh tester coba-coba, reaksinya pun positif gitu. Jadi alhamdulillah. Paria yang segitu pahit bisa jadi enak. Iya. Pahitnya hampir hilang. Ada sih memang. Sekian persen ciri khasnya ada. Ya memang khasnya paria kan pahit, tapi memang ini hampir tidak ada. Crispy gitu. Mantap. Coba saya untuk sampelnya udah habis. Iya, karena kan baru nanam parianya gitu. Nanam lagi sekarang. Luar biasa. Jadi kan ini teman-teman, jadi tadi kan sama Awah Mogen ya gitu Wak. Jadi kan istilah nama di luar sana ada ya orang berpikir bahwa saya adalah orang yang paling menderita. Saya orang paling banyak musibah dan lain-lain. Coba teman-teman datang ke jangan berpikir seperti itulah kalau menurut saya ya. Terutama kita yang mendampingi orang yang sakit gitu ya. Justru kita yang mendampingi itu harus lebih gede semangatnya dibanding ini. Tapi justru saya dia tuh kadang suka lemah gitu. Tapi ini yang menguatkan gitu. Jadi saling mengisi ya. Ini yang menguatkan saya tinggi lagi, nambah lagi semangatnya untuk merawat ini gitu. Jadi akhirnya ya itulah karena suami istri mungkin sakinah mawaddah warahmahnya di situ kali ya. Sekarang tuh emang udah tinggal sayang menyayanginya gitu. Jadi alhamdulillah saling menguatkan gitu. Karena ya masih ada punya kewajiban anak-anak gitu. Jadi kita harus sehat lagi, kita harus membiayai anak. Harus gitu. Harus kompak. Guyub jukung. Siapa? Jadi tadi kan memang Wak, ku Lalang di-share ke teman-temannya dalam artian kalau memang teman-teman merasa saya orang yang paling menderita, saya orang paling apa gitu nya, silakan teman-teman ke sini ngobrol langsung dengan Wak, nyapa utamanya Wak Moget gitu nya. Dan ditambah juga dengan Mbak Istri kan dalam artian kan kemarin itu kita musibahnya luar biasa Wak ya. Alhamdulillah. Jadi, nikmat banget ujiannya. Jadi pola kita naik tingkat dan kelas gitu ya. Semoga menjadi inspirasi khususnya bagi Lalang gitu Wak untuk bisa mengarungi kehidupan yang masih bismillah mungkin masih panjang gitu Wak.
Plus juga sekarang lalang tantangan di mencari mertua. Jadi mertua lalang wacan kapan aku duka di mana ya tahu nyebutnya. Sing engal kependak. Siap. Mungkin tipnya ini hanya memberikan satu konsep aja. Sebenarnya harus dikonsep itu. Sekarang niatnya udah ada belum niatnya? Jelas, Pak. Kalau punya niat, target. Harus punya niat, dibikin target, punya tujuan. Kalau ini memang sistem punya arah. Gitu. Tujuan, siap. Nah, jadi kalau sudah punya niat, kita berniat berupaya punya keinginan dan niat dan keinginan itu jadi satu. Setelah itu baru dibikin target. Targetnya kapan, di mana. Baru ada tujuan. Tujuan buat apa? Setelah ada tujuan, ada sasarannya. Kalau udah ada sasaran itu tinggal nembak kan. Nah, gitu. Siap Pak. Jadi itu nanti kita ajukan di belakang layar. Tepuk tangan buat Pak Isran Bapak luar biasa Pak. Jadi memang khususnya untuk ayeuna dalam artian khususnya bagi lalang gitu Pak harus bisa lebih banyak beraktif. Istilahnya lebih banyak tampil mungkin Pak ya dalam khususnya bagi lalang. Dan juga sekali lagi teman-teman silahkan main ke Wotong tadi udah alamatnya disantumkan, nanti juga disantumkan di kolom deskripsi ya. Jadi merasa aing pang apanya silahkan kesini ngobrol panjang lebar segala lupa. Jadi selama kita sering berbagi, sering cerita sambil ngopi di sisi sawah gitu. Kaliwat. Siap. Waktunya udah habis mungkin Pak. Jadi